Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 7 Juli 2021 dalam pekan ke-14 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 41 ayat 55 sampai 57. Dilanjutkan dengan bab 42 ayat 5 sampai 7a, ayat 17 sampai 24a. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang kelaparan yang melanda seluruh daerah Mesir dan juga daerah-daerah di sekitarnya, termasuk Kanaan. Nah, cerita bacaan pertama hari ini adalah anak-anak Israel atau anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Dan pada saat itu Firaun memberikan kepercayaan kepada Yusuf, saudara dari anak-anak Israel itu yang sebelumnya mereka jual kepada para saudagar Mesir. Yusuf pada saat itu sudah memangku sebuah jabatan yang bagus dan dia diberi kepercayaan untuk menjual makanan yang sebelumnya sudah dikumpulkan dalam lumbung-lumbung. Saudari dan saudara terkasih, rupanya anak-anak Israel yang datang ke Mesir itu mengalami berbagai kesulitan. Tentu ada semacam protokol, ada semacam tata aturan. Dan mungkin karena mereka tidak mengenal Yusuf, orang yang diberi kepercayaan itu, dan Yusuf tetap mengenal mereka, lalu melakukan sesuatu yang lain lagi. Dan itu dialami oleh saudara-saudaranya sebagai sebuah kesulitan. Dan dalam semacam refleksi kecil mereka akhirnya merasakan dan mengambil kesimpulan bahwa kesulitan yang mereka hadapi di Mesir itu adalah buah dari kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap saudaranya sendiri, Yusuf, ketika mereka menjual Yusuf ke para saudagar Mesir. Saudari dan saudara yang terkasih, apa pesan yang bisa kita petik dari cerita bacaan yang pertama hari ini? Yang pertama, cerita bacaan yang pertama memberikan keyakinan kepada kita sebuah kebenaran yang pasti juga sudah kita ketahui. Yang menabur kebaikan akan memetik kebaikan pula. Sebaliknya, yang menabur kejahatan akan memetik kejahatan atau sekurang-kurangnya akan mengalami kesulitan. Dan itu yang ada dalam pikiran saudara-saudara Yusuf. Itulah yang ada dalam pikiran anak-anak Israel yang diutus ke Mesir untuk membeli makanan. Maka sebaiknya kita menabur kebaikan dalam hidup ini supaya kita bisa menerima kebaikan juga. Jangan menaburkan kejahatan, agar jangan kejahatan yang kita petik atau sekurang-kurangnya supaya jangan terjadi atau jangan mengalami kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita melakukan kebaikan saat ini supaya besok kita sendiri dan mungkin anak cucu kita tidak mengalami yang tidak baik. Hal yang kedua, kesulitan dalam kehidupan mereka membuat mereka menyadari akan kejahatan dan dosa mereka. Itu dialami oleh anak-anak Israel. Mungkinkah ini cara Tuhan memberikan semacam pembelajaran untuk anak-anak Israel? Bisa saja kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, cara itu menjadi sebuah cara Allah memberikan pembelajaran bagi kita. Bisa sejauh kita mau merenungkannya dan mau merefleksikannya dan melihat sisi positif dari sebuah kesulitan yang kita hadapi. Saudari dan saudara yang terkasih,
kesulitan demi kesulitan kita hadapi, saya kira tidak ada seorang pun yang bebas dari kesulitan. Seperti sekarang ini, kita anggaplah ini masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia ini, oleh bangsa dan negara kita, oleh keuskupan kita, oleh paroki kita, ya oleh masing-masing kita, oleh saya dan Anda. Pernahkah hal ini menjadi sebuah permenungan yang bisa mengantar kita untuk menemukan hal-hal positif yang menjadi pesan yang berguna untuk keseharian kita? Jangan hanya mengeluh, tapi kita diminta untuk merefleksikan, mungkinkah ini adalah cara Allah memberikan pembelajaran bagi kita untuk hal-hal yang baik, yang mungkin saat ini kita tidak rasakan sebagai hal yang baik, tapi pada saatnya kita akan merasakan, oh berguna juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu. Yang kedua, dari bacaan Injil, Yesus setelah membekali para muridnya, ke-12 muridnya, lalu Yesus mengutus mereka. Dalam bacaan Injil kemarin, tanggal 6 Juli 2021, hari Selasa. Kita masih ingat bukan? Yesus mengatakan kepada para muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Dan bacaan Injil hari ini bercerita kepada kita atau memberikan gambaran kepada kita, Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi mewartakan kabar gembira. Dan Yesus lakukan itu setelah Yesus memberikan persiapan atau pembekalan kepada para muridnya, terutama memberikan kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, kiranya itu menjadi pembelajaran bagi kita atau pesan bagi kita. Kita diharapkan untuk mesti mempersiapkan orang, mesti mengkader orang sebelum kita beri kepercayaan kepada mereka. Tuhan memberkati.